ya. Jadi kita akan berusaha untuk mulai berlatih ya. Nah, pabaja ini untuk apa? Arti dari kata pabaja sendiri berarti menghindari dari segala sesuatu yang tidak indah ya, tidak baik dan tidak indah ya. Tidak baik dan tidak indah adalah base daripada bagaimana Bapak Ibu melepaskan kemelekatan, bagaimana Bapak Ibu mengurangi dosa, kebencian, dan bagaimana Bapak Ibu mengurangi istilahnya moha. Ya, ini adalah base daripada ajaran Buddha tentunya ya. Sesuatu yang tidak baik, yang kemarin Bante sudah sering ucapkan adalah 5 racun ya. Even ketika kita bermeditasi, kita tetap memiliki 5 racun di dalam tubuh kita, ya, di dalam batin kita. Nah, oleh karena itulah, untuk mengurangi 5 racun, Anda mulai pabajita, ya, berusaha untuk meninggalkan, ya, meninggalkan. Jadi di sini bukan hanya meninggalkan rumah, ya. Ketika kita selalu dengar kadang-kadang istilah kata cucia, ya, pergi dari rumah. Nah, di sini bukan hanya pergi dari rumah, tetapi juga tentunya meninggalkan hal-hal yang tidak baik yang masih kita punya di sini ya. Jadi ini adalah alasan daripada kita menjadi seorang pabajita. Yang kedua, menghindari hal-hal yang tidak indah ya. Tidak indah di sini, tidak indah adalah bersifat kepada raga kita. Misalnya baju ya, hari Jumat ini misalnya mau pakai baju merah, tasnya warna merah, ya kan, ikat rambut warna putih dan seterusnya ketika kita dalam keadaan yang biasa. Atau misalnya mau pakai kemeja, pakai dasi yang mana, pakai jas yang mana dan seterusnya. Nah, jadi hal-hal yang tidak indah, kita bukan berarti kenapa keindahan? Keindahan meningkatkan keinginan ya. Karena ada keinginan, tanha menyebabkan dosa dan moha juga muncul bareng-bareng. Jadi diusahakan untuk seseorang yang memasuki kehidupan pabajita mengurangi hal-hal yang ya itu yang tidak indah ya, menghindari hal-hal yang tidak indah ya. Jadi ya indah-indah itu istilahnya secara penampilan dan seterusnya itu disederhanakan ya. Nah, kemudian ada istilah yang kedua. Ada istilah adalah samana. Samana atau kita bilanglah pertapa. Orang yang tenang dari hal tubuh, ucapan, dan pikiran. Ya. Sejarah Samanera kita lihat daripada Samanera Rahula. Beliau adalah pangeran, anak dari Pangeran Siddhartha sendiri, dan kemudian ditabis pada saat beliau masih kecil. Ya, dan seorang samanera menjalankan 10 aturan dasar atau kita bilang menjalankan 10 sila ya. Nah, ini adalah dasar daripada kehidupan samanera. Setelah seseorang terlatih menjadi samanera, ada kesempatan kemudian ya beliau berusaha untuk naik level ya, untuk naik level yaitu menjadi seorang biku ya, seorang biku. Nah, apa yang perlu disiapkan sebelum menjadi biku ya? Mendapatkan izin dari orang tua ya, atau wali. Kalau orang tuanya sudah nggak ada, ya mendapatkan izin dari wali. Melafalkan kalimat permohonan atau tata upacara ya. Di sini adalah esahang bante sucira parini butampi. Nah, ini kata-kata permohonan seperti Bapak Ibu tadi sudah melakukan permohonan Pancasila ya. Okasa wanda ya itu. Jadi ketika Anda sudah melakukan permohonan Pancasila, nah para biku memberikan sila. Ketika Anda melakukan permohonan menjadi seorang samanera, nah para biku akan memberikan samanera sila ya, seperti itu. Persyaratan formalitas yang lain ya, mempersiapkan amisa puja dan seterusnya kepada guru ya. Jubah dari seorang samanera hanya terdiri dari utara sangga ya, ciwara, antara angsa, ikat pinggang ya. Jadi cuman sedikit pata dan perlengkapan sehari-hari ya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti ya ada kegiatan pabaja samanera,
oh kita mau berdana, sudah tahu dananya apa ya. Ya, jadi sudah bisa siapkan jubah, mungkin pata, dan mungkin perlengkapan sehari-hari seperti sabun dan seterusnya ya. Dan berikutnya adalah ini adalah sila dari seorang samanera. Bante rasa Bante nggak usah bahas di awal, ya kan? Jadi bagaimana 10 sila utama dan 75 sekia ya. Sekia ini adalah sila-sila minor yang dilakukan oleh seorang samanera. Ya, oke, kita lanjut ke berikutnya. Kemudian setelah menjadi seorang samanera, mungkin dia merasa waktunya untuk upgrade ya, untuk menjadi seorang biku. Nah, seorang biku tujuannya apa ya? Tujuan utama dari seorang biku adalah belajar dan praktek daripada Dhamma ya. Ini adalah tujuan utama ya. Kemudian membalas jasa kebaikan daripada orang tua. Nah, kita tahu bersama bahwa praktik Dhamma seperti kita melaksanakan sila, melaksanakan meditasi, ini memiliki hal yang baik ya, karma baik yang besar. Dan karma baik yang besar ini kita limpahkan kepada orang tua. Sebagai bentuk adalah balas jasa daripada orang tua yang sudah membesarkan kita. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyebarkan dan melestarikan Dhamma ya. Kemudian adalah menjaga tradisi yang baik, yaitu tradisi daripada kebikuan itu sendiri. Jadi tujuan seseorang di Upasampada atau mau menjadi biku, tujuannya adalah ini yang benernya ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu bilang, aduh enak ya jadi bante, kemudian mau coba jadi bante, tetapi tujuannya bukan ini ya. Kalau tujuannya bukan ini, maka akan sulit jalannya ya, nggak gampang ya. Kenapa nggak gampang? Karena hidup adalah komitmen, ya kan? Seperti Bapak Ibu sudah berkomitmen buat saya mau jadi perumah tangga. Ya udah komitmen, sudah merit, harus jaga istri dan anak. Ya, sama. Para bante bagaimana? Ya, para bante juga sama, komitmen. Kita sudah jadi bante, yang kita harus jaga siapa? Yang kita harus jaga adalah patimokkha kita ya, winaya kita harus jaga dengan baik. Nah, itu sama, itu adalah komitmen dari hidup. Ya, jadi ini kita pilih. Ya, jadi jangan pikir sebaliknya ya. Aduh jadi bante tuh enak ya, nggak punya anak, nggak punya istri, nggak perlu kerja dan seterusnya. Nanti para bante juga nggak boleh mikirnya terbalik. Aduh enak ya kalau di rumah rame, ada istri, anaknya lucu. Nah, itu adalah kebalik ya. Jadi di sini adalah tujuan ya. Jadi di dalam hidup kita, kita harus memiliki tujuan. Tujuan kita harus jelas dan sama. Ketika tujuan seseorang mau menjadi biku, nah tujuannya adalah ini ya. Tujuan adalah ini. Kemudian berikutnya upacara naga ya. Upacara naga bagaimana seorang cerita Raja Naga, dia mau menjadi seorang biku ya. Jadi Anda bayangkan ternyata yang mau jadi biku di zaman India itu ya, di zaman Buddha itu bukan hanya seorang manusia biasa ya. Jadi seorang naga dia juga mau jadi biku ya, dia mau jadi biku. Kemudian satu saat dia tidur istirahat ya, habis makan dia tidur karena sati, kembali lagi karena kesadarannya kurang. Kemudian dia tidur dan ketika dia tidur dia punya badan itu berubah menjadi naga kembali ya. Ya, jadi karena naga itu sakti, dia bisa berubah jadi manusia. Dan ketika kesadarannya kurang, jadi ilmunya hilang, istilahnya badannya berubah kembali menjadi naga ya. Nah, sehingga Buddha kemudian memberikan aturan bahwa seorang biku ya harus manusia ya, harus seorang manusia. Nah, karena ada kasus cerita tentang Raja Naga ini. Kemudian Raja Naga memohon kepada Buddha bahwa kalau bisa ya, sebelum seseorang ditabiskan ya, untuk mengingat Raja Naga biarlah dibikin seperti upacara naga ya. Jadi para calon biku mereka akan menggunakan jubah putih-putih seperti jubah Atasilani begitu ya, putih-putih.
Nah, kemudian inilah disebutkan upacara naga ya. Bahkan di Thailand jubah naga itu adalah spesial, bagus ya. Jadi ada seperti kayak manik-manik dan seterusnya. Tiap wihara adalah berbeda, tetapi jubahnya itu adalah spesial ya. Jadi untuk menandakan bahwa dia berusaha untuk menjadi orang yang luhur dan tidak kembali menuju ke kejahatan. Jadi istilahnya kalau kita bilang ya sudah memilih dan untuk jalan terus ya. Nah, di sini adalah upacara naga. Dan ketika kita nanti di dalam pertanyaan biku itu akan ditanya kepada guru-guru kita akan bertanya, apakah Anda manusia? Ya, manusosi. Nah, kalau kita jawabnya nati bante, tidak bante, maka upacara dibatalkan ya, upacara dibatalkan. Nah, ini adalah seorang kandidat ya daripada seorang biku. Dia adalah seorang laki-laki berusia 20 tahun saat ditabis. Kemudian mendapat izin tentunya dari orang tua, wali atau istri, ya, tidak cacat, istilahnya badannya itu bagus, tidak melakukan garuka kama ya, garuka kama tidak atau telah melakukan parajika jika dia biku sebelumnya, mengikuti sekte yang lain saat menjadi biku. Jadi mungkin beberapa yang Bante perlu garis bawahi adalah tidak melakukan garuka kama. Jadi misalnya di dalam hidup ketika Anda akan menjadi seorang biku, tetapi Anda sudah melakukan salah satu dari 5 garuka kama ya. Membunuh ayah dan ibu, membunuh seorang yang suci atau seorang arahat, melukai Buddha, dan memecah belah sangha. Ini adalah 5 garuka kama, maka Anda tidak bisa di-approve untuk menjadi seorang biku ya. Berikutnya adalah kalau Anda menjadi biku sebelumnya, kemudian Anda lepas karena kasus parajika, maka upajaya berikutnya tidak bisa mentabiskan Anda kembali. Ya, tidak bisa. Jadi ketika istilahnya ketika biku telah melakukan parajika, maka dia dianggap sebagai kepalanya sudah terpotong, tidak bisa disambung lagi ya. Walaupun manusianya masih hidup, tetapi untuk menyambung ke dalam bikuan lagi itu sudah nggak boleh ya. Nah ini adalah mungkin syarat-syarat yang utama, dan berikutnya adalah proses upasampada ya. Ini adalah ada quorum menentukan batas sima, jadi para upajaya dan para guru lainnya mereka menentukan batas sima, mana yang boleh orang masuk dan seterusnya. Kemudian ada pertanyaan pendahuluan ya. Jadi pendahuluan ini ditanya dengan jelas. Kenapa ditanya dengan jelas? Biar siapapun yang akan memasuki kehidupan sangha, maka mereka sudah memiliki komitmen yang jelas ya. Kenapa? Karena kalau kita bilang di zaman Buddha, Buddha menggunakan istilah ehibiku upasampada. Jadi siapapun yang akan menjadi calon biku, ya, calon biku atau calon anggota sangha, apakah biku atau bikuni. Nah, karena Buddha memiliki kesucian, dia bisa melihat batin dari setiap makhluk, dan ketika beliau terima, otomatis benih kesucian di dalam para biku itu sudah ada. Nah, jadi tekadnya pun sudah kuat. Jadi nggak perlu ditanya-tanya seperti ini juga nggak apa-apa. Tetapi ketika sangha mulai berkembang, ya kan banyak yang mau jadi biku, sedangkan nggak mungkin ya semua mesti kumpul ke Buddha di misalnya Buddha di Srawasti, mau jadi bikunya misalnya di daerah selatan, nggak mungkin ya mesti pergi kemudian balik lagi. Nah sehingga Buddha mengizinkan menggunakan metode guru penabis. Nah karena seiring waktu guru penabis yang belum suci, pada akhirnya dibuatlah pertanyaan baku seperti ini untuk menanyakan bagaimana seseorang untuk menjadi biku ya. Jadi kalau misalnya dia jujur dalam hal pertanyaan ini, nah maka dia istilahnya dianggap lolos ya. Tetapi kalau nggak jujur dalam bertanya seperti ini, ya maka dia membohongi dirinya sendiri dan membohongi sangha yang hadir ya. Nah ini beberapa
pertanyaan yang ditanyakan, apakah memiliki penyakit kronis ya, penyakit kusta, TBC, epilepsi, herpes, dan bisul. Ya, jadi di zaman dulu ini adalah penyakit pandemi. Ya, jadi ini kenapa dipertanyakan pertama kali? Karena ini adalah penyakit yang susah obatnya, dan kita tahu di kehidupan itu para biku tidak seperti sekarang ya, istilahnya mungkin ya satu kamar satu. Kalau dulu mungkin ya satu ruangan bareng-bareng. Jadi itu sangat bahaya kalau ada yang sakit seperti ini. Dan kemudian ditanyakan, apakah Anda seorang pria atau seorang manusia ya? Karena kasus yang naga yang tadi. Yang kedua, yang berikutnya, ketiga, apakah Anda memiliki hutang ya? Jadi jangan kita memiliki utang karena negara Buddhis ya kan, jadi bantai aja. Jadi hutangnya nggak ketagih gitu. Ya, jadi ketika Anda memiliki hutang, ya Anda harus bayar dulu utangnya ya. Jadi misalnya Anda punya pinjaman di bank 10 juta, ya sebelum jadi bante bayar dulu. Nggak boleh belum bayar sudah jadi bante, itu nggak boleh. Ya, jadi bayar dulu hutangnya, baru. Nanti jangan sampai sudah jadi bante atau sama nera ya kan, jadi bante terutama, kemudian ditarik sama debt collector ya. Mana sih nama ini nih, masih punya utang di bank. Jadi itu ditanya dulu apakah Anda punya hutang ya. Kemudian apakah Anda terjerat hukuman ya? Hukuman. Hukuman di sini adalah hukuman dari negara ya. Ini juga ditanyakan. Kemudian ditanyakan juga apakah Anda memperoleh izin ya kan? Izin apakah dari orang tua? Ya, kalau sudah punya istri dari istri ya. Ya, jadi sini ditanyakan. Kemudian apakah Anda memiliki perlengkapan seperti jubah dan patah ya? Jadi ada apakah Anda memiliki 8 perlengkapan yang kamu punya? Tapi yang ditanyakan adalah 4 ya. Dan itu kita harus punya sendiri. Jadi makanya kadang-kadang perlengkapan 4 ini ya, nanti Bante kasih tahu di slide berikutnya. Perlengkapan 4 ini adalah perlengkapan yang wajib. Kalau kita tahu bahwa seseorang mau jadi biku, ya cepat-cepatlah berusahalah untuk ya sponsor kah, Anda bisa kumpul sama teman-teman kah, misalnya apa, ini nih, misalnya si Mario nih mau jadi bante misalnya kan, kemudian ayo kita kumpul, beli jubah kah, beli bolnya atau apa, kasih ke dia. Jadi ketika dia datang kepada Upajaya, Upajaya akan ini, maksudnya tanya, ini siapa punya? Kamu punya sendiri? Oke, baru diterima. Kenapa ditanya seperti itu? Biar nggak punya konflik, ya kan? Nanti kalau misalnya sebelum jadi biku, pinjam sama temennya, terus jadi biku, ternyata jubahnya mungkin kurang buat temennya nanti pakai. Nah itu nanti susah ya, karena seorang biku nggak ada baju yang lain, cuma satu model ini aja ya kan. Nah ini terjadi di zaman India ya, karena di zaman itu untuk memperoleh jubah sangat susah. Kalau di zaman sekarang ya sudah sangat banyak. Yang mau pakai yang susah ya. Ya, yang mau pakai yang susah ya. Nggak ada yang mau pakai, masih jarang yang mau pakai ya. Nah, jadi ini ditanyakan adalah 4 kebutuhan perlengkapan yang utama, yaitu sanggati yang biasa Bante pakai di sini, kemudian jubah ini, jubah atas, dan kemudian sabong ya, itu adalah yang utama, kemudian patah. Ya, jadi 4 ini adalah kebutuhan yang pokok. Nah, berikutnya adalah ini adalah 8 perlengkapan yang utama ya. Nah, di mana jubah ini seperti sanggati adalah yang utama, berarti diganti kalau benar-benar sudah rusak ya. Untuk jubah sama patah itu diganti kalau benar-benar sudah rusak. Kalau belum rusak itu ya belum diganti. Nah, jadi kesempatan bagi Anda Bapak Ibu, kalau misalnya ada teman atau Anda dengar umat di wihara Anda mau jadi biku apa samanera, kesempatan untuk berdana. Kenapa? Karena kita punya apa ya, wish atau misalnya seseorang yang pakai jubah itu
apalagi dia mau latihan ya kan, ketika Anda kasih, dia akan pakai dan pakainya lama ya, bisa bertahan lama. Jadi ya itu ya, dana Anda itu benar-benar diterima dengan baik. Bante, tapi kan di wihara banyak. Iya, kalau misalnya tidak ada yang sponsor, maka dari wihara-wihara kita pasti akan keluarkan ya untuk jubah-jubah yang sesuai dengan ukuran dan jubah yang sesuai dengan winayanya, kita pasti akan kasih kepada para biku. Itu pasti ya. Kalau untuk zaman sekarang, tetapi ada baiknya dari sisi Anda itu adalah kesempatan untuk Anda gunakan untuk melakukan perbuatan baik. Dan setelah itu, setelah menjadi biku, ada 4 kebutuhan pokok atau yang sering Anda dengar adalah catupacaya ya. Jadi 4 kebutuhan pokok ya. Catu adalah 4, pacaya adalah kebutuhan. Jadi jangan pikir catupacaya itu adalah dana angpau. Itu salah ya. Nanti pikir, aduh Bante bilang catupacaya itu angpau. Bukan. Jadi catu adalah 4, pacaya adalah kebutuhan. Jadi ini adalah 4 kebutuhan dari biku. Jadi Anda harus punya persepsi yang benar dulu di sini ya. Jadi jangan sampai, aduh berdana catupacaya. Ya, jadi jangan sampai berdana catupacaya sudah mikir, aduh duit lagi ini. Bukan. Jadi berdana catupacaya adalah berdana 4, catu 4. Ya, Anda ingat catur itu 4. Kemudian pacaya adalah kebutuhan ya. Jadi 4 kebutuhan pokok dari seorang biku. Ini adalah makanan, jubah, tempat tinggal, dan obat-obatan ya. Bante sudah nggak perlu bahas karena waktu. Kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan ya, tidak boleh dilakukan di sini adalah atau yang kita bilang di sini parajika ya. Ini adalah hal dan termasuk pelanggaran yang sangat-sangat berat kalau kita melakukan hal ini ya. Yang pertama apa? Berhubungan badan ya, berhubungan badan apakah dengan pria, apakah dengan wanita, apakah dengan hewan, apakah dengan yaksa. Ya, maka itu dikatakan kita gagal di dalam kebikuan. Yang kedua adalah melakukan pencurian senilai 5 masaka ya. 1/24 ons emas. Kadang-kadang dibilang di dalam teks khususnya yang dari kami adalah sekitar 100 baht. Ya 100 baht kalau kurs sekarang ya Bante bilang mungkin 50.000 lah ya. Sekitar segitu. Jadi ketika kita mengambil barang yang tidak diberikan dalam hal ini dengan niat ya, dengan niat, dengan usaha, dengan ya apapun itu dan kita mengambil dengan hal karena keserakahan kita. Misalnya ini ada barang ya mouse nilainya lebih dari 50.000, kemudian Bante lihat, oh ini kan bagus, nggak ada orang yang punya, nggak ada orang juga di sini, ya kan? CCTV juga nggak ada misalnya, kemudian ambil bawa pulang, ya nggak ada yang tahu. Nah maka itu adalah saya melakukan istilahnya yang namanya pencurian, ya, karena kita punya kesadaran untuk mengambil barang ini untuk kepentingan pribadi. Maka ini adalah melakukan hal yang tidak baik, ya. Berikutnya, membunuh dan menyarankan pembunuhan, ya, terutama adalah manusia. Misalnya, kalau Bapak Ibu kadang-kadang suka bertanya kepada Bante ya, Bante, tolong ya Bante, doakan, mama saya sedang sakit, papa saya sedang sakit, misalnya kungkung saya sedang sakit, mungkin juga lagi sakit yang ya mungkin yang seperti sekarang pandemi. Ya Bante tolong doakan ya, biar kasih jalan yang terbaik. Ya maksudnya apa? Biar cepat jalan Bante ya. Ya, jadi kalau kayak begitu, nah ini akan susah kitanya ya, karena kita nggak boleh melakukan namanya pembunuhan atau menyarankan orang itu untuk meninggal. Ya, jadi ini tolong diingat kembali Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai tanya kepada Bante, papa orang tua kita misalnya sudah pakai misalnya ventilator gitu kan, sudah pakai mesin, kemudian Bante itu boleh nggak sih saya cabut itu alat?
ya. Kalau kita misalnya bilang boleh dan Anda lakukan, kemudian yang bersangkutan itu meninggal, ya pasti meninggal kan kalau cabut itu barang kan. Ya, kita akan termasuk disalahkan di sini ya. Kita akan termasuk disalahkan. Jadi ketika Anda misalnya meminta para biku untuk mendoakan orang tua Anda, atau siapapun yang sedang sakit, ICU dan seterusnya, ya bilang aja, Bante kita mau tolonglah doain mama, semoga karma baiknya mendukung, gitu aja. Ya, jadi jangan sampai yang tadi ya, biar cepat jalan, biar cepat ini, biar cepat itu, ya. Ya biasanya cuma begitu sih ya. Tetapi itu harus kita pikirkan kembali, renungkan kembali. Kemudian adalah mengklaim bahwa telah memiliki kemampuan batin, padahal nggak punya ya. Padahal nggak punya. Oh saya nih bisa baca, bisa meramal, bisa membaca kehidupan masa mendatang, atau misalnya Anda punya saudara lagi sakit, Bante tolong doakan biar dia bisa sembuh. Kemudian Bantenya misalnya bilang, iya pasti bisa sembuh, ya percaya pasti sembuh. Dan ternyata ya memang sembuh ya, sembuh tetapi bukan jadi manusia lagi. Nah itu adalah hal yang kurang baik ya, mengklaim memiliki kemampuan batin. Nah itu juga tidak boleh dilakukan. Kalaupun punya kemampuan batin beneran, kemudian di-show, ditunjukkan, itu juga melanggar yang namanya Pacitya. Ya, ada sila yang lebih minor dari sini. Nah ini yang 4 hal yang benar-benar nggak boleh dilakukan. Kalau Bapak Ibu kita melihat 4 hal ini, kita kembali dengan sila Anda sebagai perumah tangga, kira-kira lebih gampang mana? Ya, kira-kira lebih gampang mana Bapak Ibu? Ya, sila Anda 1 sampai 5 atau ini? Ya, kalau Anda melanggar sila Anda 1 sampai 5 itu masuk neraka ya. Ya kan, kemarin kita sudah bahas tentang neraka, tetapi nggak masuk neraka yang berat. Tetapi kalau kita melakukan 4 hal ini, ya ini kan mirip dengan sila kan, coba kita lihat. Yang pertama adalah sila ketiga. Yang kedua adalah sila adinadana, pencurian. Yang ketiga adalah sila pertama ya. Dan yang keempat adalah bohong atau musawadah. Nah, kalau Bapak Ibu melanggar ini, ya Bapak Ibu istilahnya neraka pun tidak sepanas yang kami ya. Kalau kita sudah biku, kemudian sudah tahu kita melanggar ini, maka sudah pasti awici ya, sudah pasti neraka awici. Nah jadi makanya kembali pikir ya, bahwa komitmen untuk menjalankan winaya, untuk menjadi biku itu nggak gampang ya. Jangan sampai ya kita merasa enak kayak begitu ya kan, baca-baca doa doang ya, baca-baca doa doang ya kan, makan orang kasih ya kan, enak begitu jadi biku katanya. Wah enggak juga ya, enggak juga, itu hati-hati. Makanya di sini kita harus sharing bahwa ini adalah hal yang ya harus kita pikirkan ya, bukan hal yang kita bilang gampang untuk dilakukan ya. Berikutnya adalah kepemilikan ya. Jadi bagaimana setelah menjadi biku ada namanya kepemilikan ya. Kepemilikan terbagi menjadi 3. Ya, kepemilikan dibagi menjadi 3. Ini adalah slide yang baru Bante ambil dari buku Winaya Muka yang ini ya. Ini Bante baru update hari ini. Jadi kepemilikan di sini adalah kepemilikan jadi 3 ya. Kepemilikan sangha, kepemilikan dari cetia atau tempat ibadah ya. Cetia di sini sering dibilang ya cetia. Ya, dulu jarang dibilang wihara. Jadi bilangnya cetia. Kemudian kepemilikan personal ya, kembali kepada kepemilikan personal. Jadi kepemilikan jadi 3 ya. Bukan semua yang ada di misalnya di tempat ini adalah milik saya pribadi. Bukan, ya, bukan. Ya misalnya Bante bertugas di Cetia Panyasika sekarang, terus bilang, oh semua yang ada di Cetia ini adalah milik saya pribadi. Itu bukan. Jadi nggak boleh lihat begitu ya. Jadi kita harus membagi menjadi 3 hal. Adalah
kepemilikan daripada sangha. Ya, di mana kepemilikan sangha ini adalah kepemilikan yang diberikan umat kepada anggota sangha. Dalam hal ini adalah kepada biku sangha, berarti 4 biku ya. 4 biku. Apa ini Bante contohnya? Misalnya Bapak Ibu berdana jubah ya, berdana jubah untuk anggota sangha. Mungkin saat katina dia nggak pakai. Tetapi satu saat biku sangha tersebut bilang ke saya misalnya selaku misalnya PIC di dalam Cetia ini, Bante, saya butuh dong jubah yang kemarin. Nah, maka kami dari istilahnya pengurus Cetia harus memberikan jubah ini kepada bikunya. Karena barang jubah ini didanakan oleh umat untuk biku, ya. Jadi di sini kita mesti menimbang kembali ada yang didanakan kepada biku sangha, ya. Jadi kepada biku sangha ini 4 biku, ada yang didanakan kepada Cetia, ada yang didanakan ke personal saya. Nah, jadi ini ada 3 yang bagian ya. Jadi jangan sampai misalnya Anda nanti sebagai pengurus wihara atau apa, pokoknya bilang, oh ini punya kita. Ya kan, bantainya sudah nggak di sini, ini punya kita sudah. Ya, itu salah. Bantainya juga nggak boleh berpikir, ini punya milik sangha pun, nah ini buat saya semua. Juga nggak boleh. Ya, jadi harus kita, ya ini pikir kembali ya, jadi pikir kembali. Nah, jadi bagaimana kita membagi kepemilikan dari sangha, kepemilikan dari cetia atau selaku yayasan lah kalau kita bilang zaman sekarang ya, dari tempat. Kemudian kepemilikan daripada personal ya, personal belongings. Nah, jadi ini terbagi 3 Bapak Ibu ya. Jadi jangan disamaratakan ya. Kadang-kadang kalau nggak tahu menganggap bahwa oh ini sudah milik cetia semua. Nah, ini salah ya. Kebanyakan di Indonesia salah sampai ke sana ya. Kadang-kadang kita sebagai pengurus, mungkin juga sebagai biku sangha, ya kadang-kadang salah di persepsi ini, pada akhirnya ya pusing sendiri ya. Padahal ini adalah kita mesti tahu bahwa ini terbagi 3. Ya, terbagi 3. Misalnya kepemilikan sangha adalah apa? Kuti. Kuti, siapapun anggota sangha bisa menggunakan kuti. Oke, siapapun anggota sangha, dia bisa menggunakan kuti. Nah, jadi ini adalah kuti. Kenapa? Karena kuti ini didanakan umat, ya kan? Bukan untuk biku sangha tertentu. Ya kan? Misalnya ini kuti saya danakan untuk Bante Dhamma-Wudho doang. Itu boleh, tetapi itu biasa jarang, ya. Kita berdana kuti ini untuk siapa? Untuk seluruh anggota sangha. Ya kan? Kita berdana wihara untuk siapa? Untuk semua anggota sangha. Ya kan? Jadi ini adalah kepemilikan dari sangha. Ya. Jadi kita nggak boleh istilahnya nggak boleh kasih orang lain pakai kamar kita misalnya. Ya, kalau misalnya nggak ada kamar lagi dan harus kita punya kamar yang dipakai, ya dikasih pakai. Ya, itu karena kepemilikan daripada sangha. Atau ketika kita mau pergi ke tempat yang lain dalam waktu yang lama karena tugas. Ya, ini ketika masa offline, kita harus pergi ke tempat yang lain dan kemudian ada biku-biku yang datang, misalnya banyak dan ternyata kamarnya full. Ya, jadi kamar kita pun boleh dibuka untuk dipakai karena itu adalah milik dari sangha ya. Kasur kita dipakai sama teman-teman yang lain dan seterusnya. Ya kan kita nggak boleh attach. Ya. Baru yang kedua, kepemilikan dari cetia. Nah, ini adalah expense atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh cetia dalam rangka menunjang ya, menunjang prasarana dan prasarana dari wihara. Itu adalah milik dari cetia. Bante kasih contoh, bunga ini ya mic ya kan, mic ini dibeli daripada dana yayasan dan masuk dalam SPT pajak. Jadi ini adalah milik cetia, bukan milik sangha ya. Jadi kalau Bante misalnya mau ke tempat lain, Bante nggak boleh bawa ini, ya nggak boleh bawa mic ini. Ini micnya bagus, ya nggak boleh bawa yang ini, nggak boleh karena ini adalah milik dari cetia. Termasuk misalnya mouse yang ini milik dari cetia. Jadi kita nggak boleh ambil, nggak boleh bawa, ya.
Dan kepemilikan personal adalah yang umat danakan kepada kita. Misalnya Bante biasa minum misalnya, nggak boleh minum bilang merek ya, misalnya vitamin A. Maka vitamin A ini adalah milik dari personal. Ya, misalnya ini adalah milik personal saya, dan saya ini boleh saya bawa. Ya, boleh saya bawa. Karena ini adalah milik dari personal. Contoh juga yang lain adalah personal, misalnya handphone. Ya, itu adalah milik personal. Nah, ini boleh dibawa. Tetapi selain itu, nggak boleh dibawa. Dan kalau kepemilikan cetia atau sangha, kalau kita mau bagi, otomatis kita harus tanya. Ya, kita tanya dulu kepada sangha. Misalnya, ini kita mau bagi, misalnya bagi ini, boleh nggak ya? Dari sangha bilang, oke, keputusan sangha silakan dibagi. Oke. Barang cetia misalnya kita mau bagi, ini bagi aja misalnya kan. Wah, itu kita mesti confirm kepada pengurus, boleh baru bagi. Nah, jadi ini adalah pembagian dari kepemilikan ya. Nah, kemudian yang slide yang berikutnya yang baru adalah bagaimana kepemilikan personal ini ya. Mulai daripada menandai jubah. Sebelum kita menggunakan sesuatu, dikatakan para biku harus menandai atau bertekad untuk menggunakan apakah jubah, apakah tempat duduk, tempat duduk, alas duduk, atau bolnya. Itu semua ada tandanya ya. Kadang-kadang sampai sendal dan seterusnya juga ada tanda. Nah, jadi untuk apa? Yang pertama, untuk kita tekad dan kita nggak serakah ya. Kita mau pakai misalnya jubah yang ini aja. Jadi kita nggak serakah, nanti lihat itu masih baru, aduh, yang ini sudah misalnya ada pudar nih warnanya, itu masih baru. Karena Katina baru dikasih umat, mau ambil lagi itu. Ya, jadi itu nggak boleh ya. Ya, maksimal jubah Bapak Ibu harus tahu adalah 2 set, ya 2 set. Sanggati cuma 1 set ya. Terus misalnya dari kita sudah menandai, tandai itu biasanya titik 3 ya. Nanti ada titik 3. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu lihat di jubahnya Bante, biasanya kita sembunyiin sih. Jadi kita tahu, misalnya kalau banyak Bante, nyuci bareng. Kelihatan kan itu jubahnya yang mana saya punya tadi ya, lupa. Nah dari tanda ini bisa kita tahu, oh ini saya punya. Ya jadi kadang-kadang kalau sudah kejemur, ada yang salah ambil jubahnya, nggak sengaja, karena kan sama warna. Nah kadang-kadang kita lihat, ini bukan saya punya. Nah boleh tanya, ini kamu punya bukan ya? Nah ini kita bisa ambil kembali jubah kita. Ini buat apa? Penandaan. Kemudian ada kata-kata menggunakan bertekad untuk menggunakan. Baru kalau misalnya barang itu sudah rusak, kita bisa melepas penggunaan barang itu. Ya, misalnya sudah rusak sekali, nggak bisa diperbaiki, ya kan? Kita bisa melepas penggunaannya. Kemudian kita bisa berbagi penggunaan. Misalnya ada jubah yang milik sangha, nah kita bisa bagi. Ya, misalnya berbagi penggunaan di sini juga makanan dan seterusnya. Kemudian izin penggunaan misalnya seperti sabun, sampo gitu ya, itu bisa saling berbagi juga ya. Nah, ini adalah mengenai kepemilikan personal. Kemudian adalah beberapa istilah Bapak Ibu ya. Beberapa istilah di sini kalau sudah jadi Bante itu ngapain sih ya kan? Nah, ini ada tugas atau dibilang wata ya. Jadi kalau sudah jadi Bante itu mau ngapain aja. Nah, ini ada tugas-tugasnya Bapak Ibu ya. Bagaimana Anda melaksanakan tugas-tugas keseharian. Ini ada 3 tugas. Adalah tugas yang harus dilaksanakan, ya. Ada juga menjalankan peraturan dan tugas sesuai dengan tahapan atau metode di sini ya. Yang pertama misalnya gini, tugas yang harus dilaksanakan, misalnya kicawata ini Bante lihat di buku, misalnya seseorang harus care terhadap upajaya ya, mengerjakan apapun tugas daripada upajaya. Kenapa kita harus membantu upajaya kita? Karena kita bilang upajaya ini adalah seperti papa kita, ya.
Upajaya ini adalah orang yang mengangkat kita untuk menjadi seorang biku, sehingga prioritas daripada pelayanan kita melayani beliau sebagai guru kita, ya. Di sini dibilang contohnya di dalam Vinaya ini ada contohnya, ya. Kita menyiapkan air kumur, air cuci muka, dan pasta gigi. Ini contoh. Kemudian harus mau untuk melaksanakan instruksi daripada upajaya, ya. Jadi ketika upajaya kita sakit, ya kita harus benar-benar jaga, ya kan. Jangan sampai upajaya lagi sakit, takut. Aduh, upajaya saya galak, nggak berani. Ya, harus kita ke sana, ya. Kemudian menjaga upajaya dengan batasan-batasan tertentu, nggak boleh sampai bercanda bagaimana dan seterusnya. Dia harus respect terhadap upajaya. Respect di sini terhadap upajaya adalah kalau misalnya upajaya misalnya upajaya kita pribadi ada di tempat, misalnya di tempat ini, kemudian kita minimal harus, kalaupun sibuk, harus pergi untuk mengunjungi namaskara dan seterusnya, ya. Kemudian apa yang dia larang, ya, apa yang upajaya larang, maka ini harus benar-benar juga, ya, tidak dilakukan, ya. Apa yang upajaya larang tidak harus dilakukan. Dan ketika upajaya sakit, ya, when his upajaya is sick, he is keep to nurse him. Jadi kita harus merawat dia, jadi kita harus menjadi seperti suster, ya, untuk merawat upajaya kita. Ini adalah tugas dari yang pertama yang harus dilakukan, ya, kicawata. Nah, Bante kasih contoh, ketika kami, ya, upajaya Bante pribadi adalah tidak di Indonesia, ada di Thailand, ya, yang mulia Chaukun Praprom Visut Acan, ya. Beliau juga sangat sibuk, tetapi ketika kami punya waktu, ya, setiap tahun kami usahakan visit beliau, ya. Setiap kalau nggak ada corona, saya berusaha untuk visit beliau setiap tahun, ya. Ya, bawa apa, misalnya bawa salak dari Indonesia, ya, kadang-kadang bawa salak, ya, untuk beliau ini, beliau suka salak, bawa kopi, nah, kadang-kadang makan bareng-bareng, nah, terus ngobrol, dan biasanya ditanya, kamu di Indonesia ngapain aja, ya kan, apa yang kamu bikin di Indonesia, kasih tahu Lungpo, ya kan. Jadi kita laporan bahwa yang di Indonesia kami bikin adalah ini. Nah, jadi di situ beliau juga selalu ingatkan, ya, setelah kamu mau pulang, ya, harap menjalankan winaya dengan baik dan seterusnya. Nah, ini kita pergi langsung. Kadang-kadang kalau di India, ya, kadang-kadang beliau juga datang di situ. Nah, itu pun kita usahakan untuk ketemu dengan beliau, ya, untuk namaskara dan seterusnya. Jadi ini adalah tugas kita sebagai murid. Yang kedua adalah menjalankan cariya wata, ya. Bagaimana belajar dan seterusnya, ya. Bagaimana kita belajar dan seterusnya, dan tugas yang sesuai dengan tahapan. Kemudian permohonan nisaya atau pernaungan, di mana kalau kita kadang-kadang di Indonesia susah untuk tinggal dengan upajaya, maka kita akan tinggal dengan acarya atau guru yang mampu membimbing kita. Misalnya adalah para tera, ya, mereka-mereka yang sudah biku-biku yang sudah cukup senior, 10 wasa ke atas. Nah, biasanya kami sebagai biku baru pergi sama mereka, ya. Kita pergi sama mereka kemudian melakukan permohonan nisaya, pernaungan. Jadi karena guru kita misalnya di luar negeri, maka Anda sebagai yang senior di sini mohon terima saya sebagai murid untuk dibimbing, ya, seperti itu. Jadi Bante ingat waktu 2013 ketika Bante pulang dari Thailand, ya, Bante ke Buddha Metta, ya. Di situ Bante mohon nisaya sama Bante Kamsai, ya. Jadi Bante mohon nisaya sama Bante Kamsai, ya, saya waktu itu belum 5 wasa, saya masih baru, mohon terima saya sebagai murid istilahnya. Nah, dari situ kemudian acarya atau guru akan mengucapkan bahwa oke, kamu saya terima, ya. Dan ya itu setelah terima. Dan kalaupun waktu Bante ke India,
Bante juga ke tempat Lungpo Chow Kun Chiu ya. Jadi di sana kita juga melakukan permohonan kepada beliau selaku yang dituakan di sana. Nah, jadi ini adalah tradisi bagaimana kita sebagai biku baru melakukan nisaya atau bernaung di hadapan guru-guru yang baik ya. Tentunya guru-guru yang senior di sini kita bilang. Dan setelah beberapa istilah ini ada juga istilah pengakuan apati ya. Pengakuan apati karena kenapa? Karena kami bukan orang yang sempurna ya. Kami bukan orang yang sempurna. Winaya itu ada 227 bagian dan kami bukan orang yang perfect yang bisa menjalankan 227 itu dengan 100% dijalankan, ya kan? Jadi setiap kita melakukan kesalahan, kita tahu, ya kan? Dan kesalahan ini kita ingat. Kemudian kita melakukan permohonan maaf di depan biku yang lain. Nah, biasanya kita melakukan ini sebelum memasuki pengulangan patimokkha ya. Pengulangan patimokkha dilakukan sekitar 1 bulan itu 2 kali ya. Ketika uposatha, ya mungkin Bapak Ibu dekat-dekat, kurang lebih dekat Ceit sama Capgo. Nah, biasa para biku akan berkumpul di satu tempat. Jika ada 4 biku di wihara yang sama, maka akan melakukan pengulangan patimokkha ya. Dan pengulangan patimokkha 227 sila ini dibacakan oleh seorang biku dan dia sudah hafal ya. Jadi nggak lihat buku lagi ya, sudah nggak lihat buku ya. Sudah tutup buku kemudian dia baca gitu. Kurang lebih ya 45 sampai 50 menit. Dan bahasa Pali semua ya. Nah, jadi itu. Untuk yang hafal patimokkha nanti kita akan undang tanggal 29 ya, Bante Natasilo untuk memberikan Dhammadesana kepada kita nanti. Nah, selanjutnya adalah masa wasa ya. Kalau sebelum Katina Bapak Ibu sudah tahu, kemudian permohonan maaf, permohonan nasihat, pawarana, pembuatan jubah Katina, dan kadang-kadang kita bilang ada waktu yang salah. Ya, jadi mungkin Bante sudahi di sini, masih banyak sekali slide-nya. Kalau Bapak Ibu pernah ikut ini, kurang lebih slide-nya adalah sekitar 40 slide. Tetapi ini Bante nggak bahas semua, Bante lebih detail pada hari ini. Dan yang terakhir deh ini, patimokkha itu artinya apa sih? Atau pratimoksa ya. Pratimoksa dalam bahasa Sanskrit, prati adalah setiap, moksa ya adalah pembebasan. Jadi pratimoksa sendiri adalah setiap pembebasan. Atau bahasa Palinya adalah dasar daripada kualitas baik, pembebas dari penyebab penderitaan, dan yang terbaik dan yang tertinggi. Nah, karena kenapa? Kita sebagai manusia di dalam alam samsara ini seharusnya kita sudah sadar bahwa dunia yang kita huni adalah cuma sementara. Setuju nggak? Ya, dunia yang kita huni ini bagaikan penjara kalau dilihat daripada mereka-mereka yang sudah suci, ya kan? Nah, bangkitkan rasa ini sebagai rasa jenuh terhadap samsara. Kemudian berusahalah untuk meninggalkan samsara ini. Nah, karena kita mau meninggalkan samsara ini, otomatis kita perlu membuang loba dosa moha yang ada di dalam 227 sila. Nah, sehingga kalau kita menjalankan patimokkha dengan baik, maka peluang untuk tercapainya pembebasan itu adalah lebih besar ya, karena itu adalah peluang ya kan, tetapi kembali lagi kepada personal masing-masing, karena sekali lagi semua dari kita adalah latihan ya, sama seperti Bapak Ibu di rumah, Bante selalu ingatkan, ayo meditasi ya kan. Kalau hari ini yang nonton sekitar mungkin ini ada sekitar 92, mungkin di Facebook atau YouTube ada berapa, Bante nggak tahu. Tetapi kalau disuruh meditasi sisa 60. Berarti itu adalah pilihan ya kan. Tahu manfaat meditasi itu bagus, tapi nggak mau lakukan. Ya sama, kadang-kadang untuk menjalankan karena sulit, kadang-kadang ada yang dipermudah ya. Tetapi bukan berarti itu adalah hal yang benar
ya, tapi kembali lagi kepada motivasi dalam melaksanakan ini, ya. Nah, jadi ini yang mungkin bisa Bante sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi sama-sama setelah Bapak Ibu melihat bahwa pratimoksha adalah setiap pembebasan. Jadi ketika melihat ya mungkin ada Bante yang kurang dalam hal melaksanakan dengan baik, lihat kembali kepada diri kita. Saya sendiri kalau disuruh meditasi sama Bante Dhamawudo masih lari kok. Ngapain lagi urusin itu, ya kan? Jadi kembali kepada diri kita sendiri karena latihan adalah naik turun, ya kan? Latihan kita kadang-kadang bagus, rajin, kadang-kadang malas. Nah, sama dengan ketika para biku juga melaksanakan ini, ya kan? Kadang-kadang ada yang naik, bagus sekali, ada yang kadang-kadang juga turun sedikit, ya kan? Tetapi kembali lagi mereka atau kami berusaha tetap untuk melaksanakan yang terbaik sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kondisi, dan sesuai dengan usaha daripada melaksanakannya. Ya, jadi mungkin ini yang Bante sampaikan buat malam hari ini. Bante kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sungguh materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya, marilah teman-teman sekalian, sebagai ucapan terima kasih kepada Bante yang telah memberikan kita pengetahuan baru mengenai Vinaya Pitaka, marilah kita mengucapkan Osaka Wandani Bante. Selanjutnya saya akan memberikan uraian singkat yang sudah saya ringkas mengenai materi pada hari ini, yaitu pemahaman mengenai Vinaya merupakan suatu pengetahuan, di mana pengetahuan ini hendaknya menjadi pemacu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika seseorang memiliki tekad, maka ia harus bersungguh-sungguh untuk menekuni itu sendiri. Manfaat dari kita mengetahui dan mendengarkan materi pada hari ini sangat banyak, terutama kita sebagai umat awam. Kita dapat mengetahui hal-hal apa saja dan hal-hal apa saja yang baik dilakukan dan yang tidak dilakukan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu, upasaka upasika serta teman-teman sekalian. Jika ada yang ingin bertanya, boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar atau menekan tombol raise hand. Untuk teman-teman yang berada di YouTube, bisa bertanya di kolom komentar. Bante, mohon izin bertanya, Bante. Ya, selamat malam, Bante. Sukiyortu, Namo Buddhaya. Bante, menarik sekali pemaparan tentang Winaya. Tadi Bante menyampaikan tentang yang namanya adalah kepemilikan, Bante. Nah, kepemilikan ada yang namanya punya sangga, punya cetia, dan punya pribadi. Nah, kita sebagai umat awam, kadang kita berdana kepada sangga, gitu Bante. Nah, tapi pada kenyataannya, ya kita jujur bahwa sangga itu banyak, Bante. Nah, jadi ketika nanti kita berdana kepada sangga, apakah nanti kepemilikannya antara sangga satu dengan sangga yang lain itu bisa menikmatinya juga, atau ada kelompok-kelompok tertentu di dalam sangga, Bante? Mohon penjelasannya, Bante. Terima kasih. Ya, baik. Jadi kalau kita berdana untuk sangha, nah sebenarnya sih siapapun ya, kalau misalnya kita lihat dari konteks bahwa sangha itu, ya kan, kalau kita lihat dari konteks bahwa sangha itu sebenarnya sih adalah semua yang ditabiskan secara winayanya, secara prosedural, ya kan, itu adalah sangha. Sebenarnya adalah ini ya yang benarnya. Karena kenapa? Saya bilang, ya misalnya saya ambil jalur di Theravada, ya kan. Ada juga misalnya yang ambil jalur di Mahayana. Sebenarnya kita adalah sama-sama sangha, ya kan. Karena di zaman Buddha kita bilang sangha itu cuma satu, ya. Ya, cuma karena memang ya sekarang kita kembali kepada kondisi bahwa saat ini terbagi menjadi organisasi. Nah, makanya sangha yang biasanya Anda berdana kemudian dikembalikan kepada sesuai dengan pernaungan daripada organisasi. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu berdana di Wihara A, karena pernaungannya adalah Sangha A, maka
semua kebutuhan ini akan diberikan kepada ya para biku atau anggota sangha dari organisasi tempat pernaungan, ya seperti itu ya untuk saat ini ya. Jadi ya itu nggak masalah. Tetapi kalau misalnya kalau saya pribadi, saya lebih setuju dengan prinsip yang pertama bahwa ini adalah sangha dari dana dari umat, di mana di dalam juga winaya kita bilang ya kita nggak boleh melarang ketika orang berdana kepada sangha. Ya misalnya Romo Denny mau berdana nih buat sangha, terus saya bilang udahlah Romo daripada ke sangha ke saya aja pribadi. Nah itu juga kita nggak bisa ya. Nah jadi kalau dari pandangan pribadi saya, kita tetap akan usahakan kepada semua biku sangha ya. Dan kami sendiri di Cetia Panyasika, kalau misalnya Bapak Ibu tahu, kita sering mengadakan katina ya. Dan katina yang kita adakan biasanya langsung di Bodh Gaya. Ya, karena tahun ini aja nggak bisa. Nah, kalau di Bodh Gaya itu nggak ada organisasi. Ya, jadi semua wihara kita undang. Ya, biasanya kalau kami di sana ngundang 20 wihara, masing-masing adalah perwakilan 5. Jadi total yang datang adalah 100 dan kita akan ya dana yang diberikan kita kasih ke mereka ya. Jadi mereka bisa menggunakan itu dengan sebaik-baiknya karena itu adalah titipan dari umat sebenarnya. Jadi kita akan ya kasih kepada mereka kembali ya. Nah, seperti itu kalau dari pendapat saya. Dan kalau teman-teman kami dari India seperti ya mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ke India sama saya tahu Bante Momo dan mungkin tahu Acan Saisana ya dari Wihara Wat Laos Internasional, itu kita sudah sangat open banget ya kan. Siapapun bahkan ya, kita mau makan dimanapun, kalau sama mereka itu kita welcome gitu loh. Maksudnya nggak bilang kamu dari sini, kamu dari sana, enggak. Jadi kita selalu bilang adalah kita itu adalah bagian dari Biku Sangha ya, di mana semua adalah sama ya. Ketika mau kumpul, mau apapun, it's okay gitu loh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat juga kemarin di dalam acara kita yang di Tipitaka Canting ya kita sempat support karena dari India bilang ke saya, ini kita ada Tipitaka Canting, kamu bagaimana? Jadi kita support ke sana kemarin dan kalau kita lihat yang datang adalah campur ya. Dari wihara manapun, dari sekte manapun, ya ada suhu-suhu juga dari Vietnam juga ikut, ya kan? Jadi itu adalah hal yang sangat indah, ya kan? Ketika kita melakukan dana yang seperti itu ya. Ya, tetapi kembali lagi kepada ya masing-masing pemahaman sih ya. Kita nggak bisa bilang mana yang benar, mana yang salah. Ya, kembali ke pemahaman masing-masing. Tapi kalau pemahaman saya pribadi, saya lebih suka berbagi yang seperti itu karena saya rasa dengan kita berbagi seperti itu hidup itu indah karena kan kita bilang dana yang tepat itu ketika diperlukan, kala dana. Ketika kita kasih ke sana, mereka lagi butuh, ya itu adalah sangat hal yang baik itu kan secara teori. Jadi secara teori gimana ya kita prakteknya bagaimana ya. Terima kasih Romo. Baiklah, selanjutnya tadi ada yang ingin bertanya melalui raise hand kepada Saudara Heri, dipersilakan. Penjelasan tentang tadi ada waktu yang salah itu Bante. Gimana Bante? Terima kasih Bante. Ya jadi mengenai waktu yang salah tadi ya. Jadi sorry Bante potong Meta. Jadi waktu yang salah itu adalah waktu di mana ada waktu tertentu di mana para bante sebaiknya tidak keluar ya. Misalnya waktu itu dianggap waktu yang salah. Misalnya sudah jam 6 sore masih keluar ya, maksudnya masih pergi, contoh istilahnya pergi ke tempat-tempat yang ramai ya. Misalnya bantenya butuh beli buku ke Gramedia. Nah, itu pergi sama Kapia ya, tetapi sudah jam 6 sore atau jam 7 malam misalnya. Nah, ini akan dianggap adalah waktu yang salah ya. Jadi waktu yang baiknya kalau kita mau pergi dari urusan wihara atau sehari-hari adalah di jam-jam di mana ya masih ada istilahnya matahari lah lebih baik ya. Cuma karena memang di Indonesia seperti pelayanan rumah duka,
dan seterusnya. Kita menggunakan istilah malam kembang dan seterusnya kan. Nah jadi ya mau nggak mau kadang-kadang malam juga pergi. Tetapi dengan alasan yang jelas, jadi ya nggak masalah sih. Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari kolom komentar. Yang pertama, apakah keinginan yang bukan termasuk loba dan dosa? Apanya? Keinginan? Apakah keinginan yang bukan termasuk loba dan dosa? Apakah keinginan yang bukan masuk loba dan dosa? Keinginan yang bukan masuk loba dan dosa adalah keinginan yang kembali lagi keinginan yang bebas dari itu. Misalnya keinginan untuk semoga dengan perbuatan baik ini saya ingin misalnya ya kan mencapai pembebasan. Ya, semoga dengan kebaikan ini saya ingin mengurangi nafsu kilesa saya. Nah, ini adalah hal-hal yang di luar daripada loba atau dosa itu sendiri ya. Ya, atau kadang-kadang kalau dalam bahasa Pali, nibbanasa pacaya hotu. Dengan sebab ini semoga saya bisa mencapai nibbana di masa mendatang. Nah, jadi ini adalah keinginan tetapi bukan karena keserakahan ya, tetapi harapan untuk menjadi lebih baik ya, memacu diri untuk menjadi lebih baik. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Delvi Wija. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Izin bertanya, mengapa kalau Bante melanggar parajika langsung masuk neraka avici, sedangkan umat awam kalau melakukan kesalahan yang sama tidak masuk avici? Ya, karena perbedaan daripada kualitas daripada perbuatan ya. Maksudnya ketika umat awam melakukan perbuatan jahat, ya kan, Anda kadang-kadang kan melakukan ya karena istilahnya memang umat awam belum train, belum memiliki komitmen, ya kan, belum ditabis. Jadi nggak masalah, bukan nggak masalah, masalah juga, tetapi nggak sejelek ketika para biku, ya kan. Bante kasih contoh, ketika umat awam misalnya membunuh manusia, kita lihat daripada hal yang sama ya, contoh deh, misalnya ketika umat awam melakukan pembunuhan, ya kan, pembunuhan manusia misalnya, itu dia akan masuk ke alam kalau nggak salah Kala Sutra ya, kalau nggak salah ya, mereka akan dipotong-potong dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya biku, manusia yang sama, ya kan, misalnya bersekongkol, kemudian yang bikunya akan masuk ke alam yang awici, ya, karena dia sudah tahu itu salah banget dan dia lakuin. Nah, tetapi kalau manusia awam untuk masuk ke awici itu cuma 5 ya, garuka kama, ya, membunuh ayah ibu kandung, membunuh seorang arahat yang sudah suci, kemudian melukai Buddha sampai keluar darah, ya, dan yang terakhir adalah memecah belah sangha. Nah, jadi ini kalau dari sisi umat ya 5 ini. Jadi ada perbedaan di situ ya. Terima kasih. Oke, baik. Ada satu pertanyaan terakhir, Bante, dari Vincent William. Namo Buddhaya. Selamat malam, Bante. Saya ingin bertanya, berapakah umur biku tertua yang pernah Bante kenal? Dan adakah biku yang bertekad sangat kuat dan menjadi Bante sampai meninggal? Oh, banyak ya, yang seperti itu banyak ya. Jadi ketika ketika kita bilang biku yang paling tua yang saya kenal, tetapi saya belum pernah ketemu, yang barusan wafat itu kalau nggak salah Lumpo Wiriang ya, almarhum Somdet ya, Lumpo Wiriang yang mungkin kita kenal sebagai guru meditasi, di mana Lumpo Wiriang itu adalah kalau nggak salah pernah wasa bareng dengan yang mulia Acan Man. Kalau nggak salah ya, Bante lupa untuk secara sejarah, tetapi beliau pernah wasa bareng dengan Acan Man, dan kemudian beliau baru meninggal, kalau nggak salah ini hari ke-7 apa ke hari keberapa beliau punya hari ini ya. Dan ya itu beliau punya umur sekitar 101 tahun ya. Sekitar 100 tahun. Untuk umur wasa, Bante nggak tahu umur berapa ya. Jadi itu adalah umur dari beliau.
Dan banyak sekali yang biku-biku senior yang dulu Bante pernah pergi ke, saya pernah wasa pertama di Wihara Hutan di tempat yang mulia Lumpo Bunpin. Ya, ketika itu Lumpo Bunpin kalau nggak salah beliau masuk bikuan sekitar umur 21 dan sampai hari ini ya. Hari ini beliau punya umur, Bante rasa mungkin 90 sudah ada beliau punya umur ya. Jadi kalau 21 kurang 90 berarti memiliki wasa hampir 70. Ya, hampir 70. Upajaya saya sendiri juga sama, Chow Kun Prom. Beliau juga masuk dari muda dan sampai hari ini menjadi biku. Jadi masih banyak sebenarnya biku-biku yang senior seperti ini ya. Kita kasih contoh seperti kalau di Indonesia mungkin seperti Yang Mulia Bante Jinadamo. Ya, Yang Mulia Bante Panyawaro ya. Yang Mulia Bante Sukemo. Nah, beliau-beliau itu dari muda sudah jadi biku dan kemudian sampai hari ini beliau sangat melayani kita dalam hal pembabaran dhamma yang sangat indah. Nah, jadi ini adalah yang di Indonesia yang bisa kita lihat sendiri ya. Terima kasih. Terima kasih, Oke, Bante. baiklah. Berhubung waktu kita sudah di penghujung, untuk selanjutnya adalah closing statement kepada Biku Dhamma Wudho, dipersilakan. Nah, jadi kita sebagai umat awam, ya kan, apakah Anda sebagai pengurus wihara dan seterusnya, ya kalau bisa ya silakan melihat Sangha It Sangha ya, karena di zaman Buddha nggak ada istilahnya Sangha ABC ya, semua adalah siswa Sang Buddha. Kalau kita melihat kembali bahwa Sangha itu cuma ada dua ya, yaitu Sangha persamuan adalah biku sangha atau mereka yang diordain dan white robe sangha atau upasaka dan upasika. Jadi kita mengacu kepada ini dan Bapak Ibu kembali membuat istilahnya menjaga persatuan ya, tetap mendukung dimanapun dan seterusnya karena dukungan Anda kepada Sangha adalah sangat mulia ya. Kenapa sangat mulia? Karena kami juga sangat berterima kasih. Kenapa kami berterima kasih? Kalau nggak ada Bapak Ibu, ya kan siapa yang kasih jubah? Ya, kalau nggak ada Bapak Ibu, siapa yang kasih makan? Ini adalah hal yang simple bagi kami gitu kan. Nah sehingga itu kita harus berterima kasih kepada Bapak Ibu. Dan masalahnya, ya kan, kalau kita tahu di daerah kita ada Sangha yang juga membutuhkan, ya kan, ya bantulah di sana ya. Misalnya Meta di Tangerang, ada Bante di Tangerang, ya bantu di Tangerang. Ya kan, kalau ke saya misalnya di Cengkareng jauh, bantu di sana nggak apa-apa. Ya kan, karena kita melihat adalah Sanghanya ya. Sangha adalah siswa Sang Buddha yang berusaha untuk mencapai kesucian. Apakah upasaka-upasika atau biku-bikuni. Nah, untuk mencapai kesucian diperlukan latihan ya. Biku-bikuni melakukan pratimoksha, upasaka-upasika melakukan moralitas atau 5 sila. Nah, sehingga sama-sama kita melatih diri, sama-sama kita saling mengingatkan ya, karena kita tahu bahwa diri kita tidak sempurna, latihan kita tidak sempurna. Kadang-kadang lagi rajin bagus, kadang-kadang lagi malas kurang, ya kan? Nah, sehingga berusahalah untuk saling melihat ke diri sendiri dan usahakan menjadi suatu komunitas yang saling support, ya, bukan saling menjatuhkan. Kembali lagi bukan saling menjatuhkan, tetapi saling mensupport. Jadi inilah membuat ajaran Buddha ini menjadi tambah indah, menjadi tambah panjang, menjadi tambah banyak orang yang bersemangat untuk melaksanakannya karena terjadi support system, bukan saling menjatuhkan. Ini melanggar, itu melanggar. Itu saling menjatuhkan. Tetapi kalau menjadi support system yang baik, saling mendukung, ya kan? Kan Bante bilang, para Bante bisa down, umat juga bisa down. Kita saling mendukung sehingga ini menjadi support system yang baik. Nah, dan inilah menjadi memperpanjang usia daripada ajaran Buddha itu sendiri. Ya, terima kasih.